Assalamualaikum, hai teman-teman, jumpa lagi di channel Kofi Bercerita. Kali ini Kofi akan menceritakan sejarah singkat Hari Pahlawan 10 November. Sambil mendengar ceritanya, jangan lupa ya, subscribe, like, dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan update video Kofi selanjutnya. Setiap tanggal 10 November, bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan. Mungkin teman-teman banyak yang belum mengetahui kenapa pada tanggal 10 November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Untuk kita ketahui, Hari Pahlawan 10 November adalah agar kita mengingat pertempuran Surabaya yang terjadi pada tahun 1945. Sejarah Hari Pahlawan bermula setelah proklamasi 17 Agustus 1945, di mana situasi Indonesia belum stabil. Saat itu, Indonesia masih bergejolak, terutama antara rakyat dan tentara asing. Setelah tanggal 17 Agustus 1945, pemerintah menetapkan bahwa mulai 1 September 1945, bendera nasional Sangsaka Merah Putih dikibarkan di seluruh wilayah Indonesia. Pada pertengahan September, tentara Inggris mendarat di Jakarta dan mereka berada di Surabaya pada tanggal 25 September 1945. Tentara Inggris tergabung dalam AFNI datang bersama dengan tentara Nika. Tugas mereka adalah melucuti tentara Jepang dan memulangkan mereka ke negaranya, dan sekaligus mengembalikan Indonesia kepada pemerintahan Belanda sebagai negara jajahan. Hal inilah yang memicu kemarahan warga Surabaya. Mereka menganggap Belanda menghina kemerdekaan Indonesia dan melecehkan bendera merah putih. Disitulah timbul protes yang membuat warga Surabaya berkerumun di depan Hotel Yamato dan meminta bendera Belanda diturunkan lalu dikibarkan bendera Indonesia. Pada tanggal 27 Oktober 1945, perwakilan Indonesia berunding dengan pihak Belanda dan berakhir meruncing, hingga mengakibatkan Plukman tewas dicekik oleh Sidik, sehingga menyebabkan Hotel Yamato terjadi kericuhan. Sejumlah warga ingin masuk ke dalam hotel, tetapi Haryono dan Kusno Wibowo yang berhasil merobek bagian biru bendera, sehingga bendera menjadi merah putih. Tanggal 29 Oktober, pihak Indonesia dan Inggris sepakat untuk menandatangani gencatan senjata. Namun disayangkan, keesokan harinya kedua pihak bentrok dan menyebabkan Brigadir Jenderal Malabi, pimpinan tentara Inggris, tewas tertembak. Melalui Mayor Jenderal Robert Mansell, pengganti Malabi, mengultimatum bahwa semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya, serta meminta orang Indonesia untuk menyerahkan diri dengan mengangkat tangan di atas, dengan batas ultimatum pada pukul 6 pagi tanggal 10 November 1945. Ultimatum tersebut membuat rakyat Surabaya marah hingga terjadi pertempuran 10 November. Saat itu, rakyat Surabaya bersama para pejuang bertempur melawan tentara Inggris, yang mana kekuatan tentara sekutu sekitar 15.000 pasukan.
Dalam pertempuran di Surabaya itu, 6.000 rakyat Indonesia telah gugur. Dan pertempuran tersebut terjadi selama 3 minggu. Oleh karena peristiwa itulah, pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November 1945 ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Nah teman-teman, demikianlah sejarah singkat Hari Pahlawan. Kisah ini mengajarkan keteladanan kepada anak-anak Indonesia seperti kejujuran, kegigihan, pantang menyerah, dan melakukan kewajiban dan hak. Untuk bisa mengenalkan makna Hari Pahlawan kepada mereka di kehidupan sehari-hari, yaitu dengan belajar tekun, meraih prestasi di bidang yang diminati, menolong teman yang sedang kesusahan, dan membiasakan untuk mengucapkan terima kasih, maaf, serta tolong kepada orang lain.